Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 586 sampai dengan 588 beraninya kamu. Dari ratusan orang di tempat acara, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menemukan kekurangan di tubuh Abigail. Jika harus memilih kekurangan, hanya pada wajah Abigail yang tanpa ada ekspresi, tampak tidak berdaya dan tampak terpaksa seperti boneka yang dimanipulasi oleh seseorang. Sungguh cantik sekali. Semua orang pun memuji kecantikan Abigail. Abigail. Begitu melihat kecemerlangan Abigail saat ini, Nyonya Besar Andrea juga mengangguk puas. Abigail mengangguk, lalu perlahan berdiri di samping Nyonya Besar Andrea. Pada saat ini, dia merasa seperti sebuah barang, lebih seperti barang lelang, menunggu orang-orang di bawah untuk menawar, yang membuat Abigail merasa sangat sedih. Mata Abigail bergerak, seolah sedang mencari sesuatu. Namun, dia sendiri mungkin bingung apa yang sedang dia cari sendiri. Dia hanya ingin menemukan wajah yang akrab baginya di antara ratusan wajah itu. Tapi tidak ada. Tentu saja tidak ada. Hari ini, keluarga Carmine telah menyewa seluruh Andros Lakeside Hotel. Kalaupun Peter datang, Peter tidak akan pernah bisa masuk ke tempat tersebut. Jadi, Abigail merasa pikirannya sangat konyol. Nyonya Besar Andrea meraih tangan Abigail dan menatap penonton lalu berkata, Abigail selalu menjadi kesayangan dari keluarga Carmine. Saat ini usianya juga sudah mencapai waktu untuk membicarakan pernikahan. Jadi, meski aku merasa sangat enggan, aku tetap harus membantunya memilih suami yang baik. Nyonya Besar Andrea memandang semua orang sambil tersenyum dan bertanya, apa ada keturunan dari keluarga bangsawan yang menyukai cucuku ini? Namun, ketika Nyonya Besar Andrea menanyakan pertanyaan ini, tidak ada yang menjawab pertanyaan tersebut. Sepertinya, tidak ada yang menginginkan Abigail sama sekali. Saat melihat ini, Abigail sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa setelah Nyonya Besar Andrea mengucapkan kata-kata itu, banyak anak dari keluarga bangsawan akan berdiri. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Hal ini membuat Abigail sangat gembira. Jika seperti ini, maka masalahnya sudah selesai, kan? Mungkin, semuanya masih khawatir, tapi aku dapat meyakinkan kalian, meski Abigail merawat Peter selama 2 tahun, tapi tidak ada yang terjadi di antara mereka. Keluarga Carmine juga menyewa pengasuh khusus untuk merawat Peter. Jadi, kalau kalian khawatir tentang ini, tolong hilangkan saja. Nyonya Besar Andrea memandang semua orang sambil tersenyum. Namun, seluruh keluarga yang berasal dari kota Mandala menundukkan kepala mereka satu demi satu. Mereka khawatir bukan karena masalah ini. Peter cacat, benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Abigail. Kalaupun Abigail sudah tidak perawan, mereka masih bersedia menikah dengan Abigail yang begitu cantik ini. Namun, sebelum mereka datang ke sini, mereka dipanggil oleh Henry dan berbicara dengan baik. Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan dengan jelas. Siapa yang berani menyinggung keluarga Nilo hanya demi Abigail ini? Tidak masalah jika hanya menyinggung keluarga Nilo. Status keluarga Nilo di kota Mandala bukanlah yang nomor satu. Namun, Joko yang berdiri di belakang keluarga Nilo. Dia adalah tentara hebat dari kota Mandala. Bahkan para pemimpin tertinggi di kota Mandala harus bersikap sopan kepada Joko. Siapa yang berani menyinggung tokoh hebat itu? Siapa yang bisa menyalahkannya? Jadi, kalaupun mereka benar-benar ingin ikut sayembara ini, mereka harus menahan semua ini dengan paksa. Sangat tidak masuk akal menyinggung Joko hanya karena seorang wanita. Suasana menjadi hening. Raut wajah anggota keluarga Carmine berubah. Keluarga Carmine yang mengadakan sayembara sudah menyebar di kota Mandala. Meski tidak membiarkan berbagai wartawan media datang untuk datang hari ini, bisa dibayangkan banyak orang yang menunggu untuk menyampaikan berita. Saat ini, Abigail sudah melangkah ke atas panggung.
tapi tidak ada yang mau mendapatkan Abigail. Lalu bagaimana acara sayembara ini bisa dilanjutkan? Jika berita ini tersebar, keluarga Carmine pasti akan malu. Bukankah Abigail adalah wanita tercantik di kota Mandala? Kenapa setelah diadakannya sayembara ini, tidak ada satupun yang maju? Bisa dibayangkan gosip semacam itu sudah cukup untuk membuat keluarga Carmine malu. Haha, Janet benar-benar senang saat ini. Sekarang tampaknya pesona ini hanyalah sebuah lelucon. Semua orang di keluarga Carmine sangat tidak sabar, tapi hanya dua dari mereka yang sangat senang. Selain Janet, tentu saja Abigail. Abigail berpikir lebih baik tidak ada yang menginginkannya. Dengan cara ini, dia tetap bisa bebas tanpa menikah dengan pria lain. Ada apa? Kalian tidak suka dengan keluarga Carmine? Lupakan saja. Tujuan hari ini adalah mencarikan suami untuk cucuku. Jangan bicara tentang hal yang lain. Sekarang, siapapun yang ingin menikahi cucuku, aku akan melepaskannya. Tiba-tiba, Nyonya Besar Andrea tampak gila, mengucapkan kata-kata ini pada semua orang. Nenek, mata Abigail melotot terkejut. Nyonya Besar Andrea bertindak seolah-olah dia, Abigail, benar-benar wanita yang tidak diinginkan siapapun. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa Nyonya Besar Andrea begitu terburu-buru untuk menikahkan dirinya. SSSTTT. Mendengar apa yang dikatakan Nyonya Besar Andrea, semua orang pun tersentak. Selama ada yang berani muncul, pasti bisa menikah dengan Abigail. Pada saat ini, banyak orang siap untuk bergerak. Banyak ada yang menempelkan tangan mereka di sandaran tangan kursi, mencoba menopang tubuh mereka dan berdiri. Namun, ada beberapa orang yang memikirkan kata-kata Henry. Ada beberapa orang ingat apa yang dikatakan Richard pada mereka sebelum masuk. Joko adalah tentara hebat dan Eddie adalah bos besar dunia mafia kota Mandala. Dengan kekuatan mereka berdua, tidak akan ada yang berani menikah dengan Abigail. Jadi, setelah Nyonya Besar Andrea mengucapkan kata-kata ini, tempat tersebut masih sunyi dan tidak ada yang berdiri sama sekali. Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya. Benar-benar tidak ada yang mau memiliki cucuku. Mata Nyonya Besar Andrea terlihat tenang menatap semua orang. Mason dan yang lainnya juga sangat cemas. Perkembangan masalah ini membuat mereka terkejut. Saat ini butuh seseorang untuk menyelamatkan martabat keluarga Carmine. Namun, tidak ada yang menjawab sama sekali. Aku mau. Saat semua anggota keluarga Carmine sedang cemas, tiba-tiba teriakan terdengar dari belakang tempat tersebut. Saat mendengar suara ini, semua orang di keluarga Carmine menjadi lega. Suara ini benar-benar menyelamatkan martabat keluarga Carmine. Namun, ketika mereka melihat orang itu datang dengan jelas, mereka tiba-tiba terkejut. Termasuk Abigail. Matanya tiba-tiba melotot penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tempat pesta ditata secara vertikal dari utara ke selatan. Panggung besar di bagian depan menghadap ke gerbang aula. Di kedua sisi lorong di tengah adalah para tamu yang datang hari ini. Saat ini, seorang pemuda berjas dan sepatu kulit berdiri di depan pintu gerbang. Jas buatan tangan yang dirancang dengan baik, pas dan berselera tinggi. Tatanan rambutnya pun sangat rapi, tidak ada rambut berantakan dan terlihat lebih berkilau. Bahkan wajahnya sudah dirias dengan baik. Di mata Abigail, penampilan pria ini begitu membosankan. Namun, di mata banyak gadis, ini adalah pria tampan. Jadi, semua gadis di tempat pesta menatap lurus ke arahnya. Hanya Abigail yang terlihat dingin menatapnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Carlo akan datang ke acara sayembara keluarga Carmine. Benar sekali. Orang yang menarik perhatian semua orang kali ini tidak lain adalah putra tertua dari keluarga Nilo di kota Mandala. Carlo. Saat melihat Carlo datang, banyak anggota keluarga yang hadir saling memandang, lalu diam-diam menggelengkan kepala. Henry telah berbicara dengan mereka sebelumnya dan sudah membuat kata-katanya sangat jelas. Hari ini keluarga Carmine sedang mengadakan sayembara. Mereka semua dilarang keras mendaftar, hanya demi Carlo berhasil mengambil alih Abigail. Sekarang,
Abigail telah muncul di atas panggung. Carlo juga telah muncul di atas panggung dan selanjutnya adalah awal dari pertunjukan yang bagus. Abigail menoleh untuk melihat Nyonya Besar Andra dan bertanya, "Nenek, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Nilo tidak akan ikut?" Nyonya Besar Andrea mengerutkan kening dan segera menjawab, "Kapan aku bilang keluarga Nilo tidak akan ikut?" Abigail masih tidak mau menyerah. Tapi nenek sendiri berjanji padaku tidak akan memaksaku untuk bersama Carlo lagi. Aku tidak memaksamu. Tapi keluarga Carmine sudah mengadakan sayembara. Mana mungkin mencegah orang lain masuk? Saat Nyonya Besar Andrea mengucapkan kata-kata ini, Abigail terdiam sesaat. Nyonya Besar Andrea memalingkan wajahnya ke samping, menggertakkan giginya dan berkata pada Abigail, "Sudahlah, sekarang masih di panggung. Bicarakan saja nanti. Hari ini, semua orang terhormat di kota Mandala ada di sini. Kalau acara kali ini gagal, keluarga Carmine yang akan malu." Abigail menghembuskan napas perlahan, menatap penonton dan akhirnya menggertakkan gigi dan menahan kata-katanya. Abigail pasti tidak akan setuju untuk bersama Carlo hari ini. Carlo berdiri di pintu, tidak terburu-buru masuk. Dia sepertinya menikmati perasaan diawasi oleh semua orang. Carlo memakai setelan putih, tampak sangat memesona. Dua pengawal berbaju hitam di belakangnya membuatnya seperti artis terkenal. Jam tangan Vacheron Konstantin di pergelangan tangannya bernilai puluhan miliar. Dari atas ke bawah, setiap bagian tubuhnya menunjukkan selera yang baik dan latar belakang keluarga yang kaya. Carlo maju selangkah dan tersenyum ke arah hadirin. "Maaf, aku terlambat. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mengenal aku. Jadi izinkan aku memperkenalkan diri lebih dulu. Aku, Carlo dari keluarga Nilo di kota Mandala." Wow! Dalam sekejap, semua orang bertepuk tangan serempak. Meski beberapa orang enggan, mereka tetap mengulurkan tangan untuk bertepuk tangan. Mereka bisa mengabaikan keluarga Nilo, tapi mana berani mereka mengabaikan Joko. Pada saat ini, semua orang bertepuk tangan dengan gemuruh, yang membuat Carlo terlihat lebih bangga. Siapapun yang melihat pemandangan ini pasti merasa bahwa keluarga Nilo di kota Mandala pasti sangat kuat. Kalau tidak, mana mungkin ada begitu banyak tokoh penting yang akan bertepuk tangan bersama. Meskipun Carlo tahu bahwa orang-orang ini tidak berani menyinggung Joko di belakang keluarga Nilo. Namun, semua orang di keluarga Carmine tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Mason dan yang lainnya, termasuk orang tua Abigail, sangat terkejut dengan kekuatan keluarga Nilo dan heran kenapa Carlo datang ke sini. Hanya Nyonya Besar Andrea yang memiliki senyum terkubur jauh di matanya. Dia bertemu Henry beberapa hari yang lalu. Bahkan Mason dan yang lainnya tidak tahu tentang rencana yang mereka buat. Terima kasih. Terima kasih. Carlo berjalan perlahan menuju panggung. Dia mengenakan setelan putih dengan mawar disematkan ke saku dada kiri. Penampilan itu sungguh memesona banyak gadis seumuran. Namun, mata Abigail tidak pernah melihat Carlo. Di hati Abigail, seorang pria tidak harus tampan, asalkan terlihat seperti pria sebenarnya saja. Rambut berminyak Carlo benar-benar membuat Abigail merasa mual. Namun, Carlo tidak menyadarinya sama sekali. Sebaliknya, dia sangat percaya diri, dengan sengaja memperlambat langkahnya dan tetap berjalan menuju panggung. Pada saat ini di lantai bawah Andros Lakeside Hotel. Hari ini, Richard, bos dunia mafia kota Mandala, telah sepenuhnya berperan sebagai penjaga gerbang di sini. Namun, wajahnya terlihat puas dan senang. Sepertinya bisa melihat kejadian hari ini adalah hal yang sangat membanggakan. Selama seluruh proses penyambutan tamu, Richard duduk di kursi. Dalam kapasitasnya, memang tidak banyak orang yang pantas untuk dia sapa. Seorang pria kuat berbaju hitam di belakangnya bertanya dengan lembut, "Tuan Richard, kenapa kita membiarkan Carlo masuk?" Richard menghisap rokok, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan tanya, lakukan saja pekerjaanmu." Ya, pria kekar berbaju hitam itu mengangguk dengan cepat, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tidak jauh dari Richard,
Ada dua orang dari keluarga Carmine yang melirik Richard dengan tidak puas. Keduanya secara khusus diatur oleh Mason untuk tetap di sana. Bagaimanapun, hari diadakannya sayembara keluarga Carmine, keluarga Carmine masih harus mengutus orang untuk memeriksa siapa yang diizinkan masuk. Namun, dengan adanya Richard di sini, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Yoshua datang sebelumnya, mereka ingin menghentikannya. Namun, Richard membiarkan Yoshua masuk. Meskipun mereka tidak berani melawan Richard, hati mereka pasti sangat kesal. Seorang pria parubaya berkata dengan berani, "Tuan Richard, keluarga Carmine sedang menyambut tamu. Tapi Anda selalu duduk di sini. Bukankah agak tidak pantas?" "Siapa kamu? Kamu berani bicara seperti itu denganku? Aku katakan padamu, aku, Richard, bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Siapa yang bisa membuatku berdiri untuk menyambutnya?" Nada suara Richard begitu kuat sehingga wajah pria parubaya itu langsung memerah. Dung-dung. Pada saat ini, raungan mesin mobil tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ada sebuah Wrangler hitam mengkilap melaju ke arah sisi ini dengan cepat. Bentuk mobil Jeep Wrangler terlihat sangat mendominasi, seperti harimau hitam. Di belakang mobil ini, ada dua truk yang sepertinya datang untuk mengantarkan barang. SSSTTT. Saat melihat hal ini, Richard berdiri dari kursinya dengan cepat. Apa yang dia katakan barusan sepertinya dilupakan dalam sekejap. Richard langsung berjalan ke depan. "Tuan Peter datang. Cepat sambut." Dua pria parubaya dari garis keturunan keluarga Carmine sama-sama tertegun untuk sementara waktu. Sebelumnya Richard selalu duduk menyambut orang yang membawa mobil puluhan miliar ini. Kenapa begitu bersemangat saat melihat mobil Jeep Wrangler ini? Kedua orang parubaya itu masih tidak paham, tapi mereka buru-buru mengikuti. Jika ada tokoh besar yang datang, mana mungkin mereka berani lalai? Duk, duk. Mobil Jeep Wrangler hitam bersama dengan dua truk berhenti di pintu masuk hotel. Duang. Pintu mobil terbuka. Seorang pria kekar turun dari mobil. Usia orang ini sekitar 30 tahun. Tubuhnya kekar dan gerakannya kaku, memberi orang perasaan yang sangat sengit. Orang ini adalah Oscar. Oscar turun dari kursi pengemudi, lalu pergi ke pintu belakang dan membuka pintu. Segera setelah itu, seorang pemuda berjas hitam perlahan keluar dari mobil. SSSTTT, bukankah ini Peter si cacat itu? Dua orang suruhan keluarga Carmine terkejut saat melihatnya. Tidak salah lagi, itu adalah Peter. Namun, dalam kesan mereka, Peter selalu berada di kursi roda. Bagaimana dia bisa berdiri tanpa menggunakan apapun untuk membantunya? "Tuan Peter." Richard segera membungkuk dan melangkah maju untuk menyapa. Namun, dua orang suruhan keluarga Carmine ini lebih cepat dari Richard. "Dasar sampah, aku tahu kamu akan datang untuk membuat masalah. Cepat pergi dari sini." Dua orang suruhan keluarga Carmine ingin menghentikan Peter. Peter mengerutkan kening dan segera ingat pria parubaya ini. Keluarga Carmine memang benar-benar bekerja keras. Plak. Tepat ketika pria parubaya itu hendak menangkap Peter, Oscar menamparkan pria parubaya itu. "Minggir, berani-beraninya kamu." Oscar berdiri di depan Peter dengan tegak. Nadanya terdengar sangat dingin. Pria parubaya ini langsung dipukul. Bahkan tidak bisa mendengar kata-kata Oscar lagi.